Ya, kurang lebih akta kematian itu seperti ini. Itu mengalami hilang atau rusak. Kalau hilang maka diperlukan dokumen lain yang menunjukkan nomor akta kematian NIK dari almarhum. Sobat Zona Lampung, pada video kali ini kita akan membagikan tata cara ataupun langkah bagi kalian semuanya yang pengen mengurus ataupun pengen membuat, baik untuk akta kematian baru, hilang, rusak, ataupun ada perubahan data. Ini serangkaian penjelasan yang akan kita paparkan berhubungan dengan akta kematian. Sobat Zona Lampung, untuk akta kematian sendiri atau yang lebih dikenal dengan akta mati ataupun akta kematian, ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang paling terpenting adalah menghindari penyalahgunaan data penduduk, terus memastikan keakuratan data penduduk, syarat untuk mengurus penetapan ahli waris, bahkan itu bisa dipergunakan untuk syarat mengeklaim asuransi dan taspen, ataupun untuk persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali, baik itu yang terjadi pada misalnya janda ditinggal mati atau duda ditinggal mati. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk pembuatan akta perkawinan atau pembuatan akta kematian. Sobat Zona Lampung, pembuatan akta kematian ini memiliki banyak manfaat dan kegunaan sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial lengkap terkait dengan tata cara atau mekanisme pembuatan akta kematian baru. Nah, untuk pembuatan akta kematian baru ada beberapa hal yang perlu kalian urus. Yang pertama, nanti teman-teman datang ke kantor Dukcapil itu pasti atau diharuskan untuk mengisi formulir F2.28. Formulir ini setidaknya berisi tentang formulir pelaporan kematian, mulai dari yang bertanda tangan yaitu kalian yang masih hidup, hubungan dengan yang mati, ataupun telah peristiwa kematian itu terjadi. Nah, seperti itu untuk isi tentang formulir ini. Nah, disarankan juga bagi pengurusan formulir akta kematian untuk yang baru ini teman-teman setidaknya diperlukan membawa kartu tanda penduduk atau KTP, baik untuk orang yang mengurus ataupun orang yang meninggal tadi. Oke. Setelah itu, yang syarat yang seharusnya atau yang seterusnya dibawa adalah membawa kartu keluarga. Membawa kartu keluarga ini juga menjadi prasyarat untuk membuat ataupun menyusun akta kematian baru. Ini akta keluarga atau membawa kartu keluarga. KTP asli dari pemilik atau bisa dikatakan dalam hal ini orang yang meninggal itu juga diperlukan. Pastinya ada data-data kependudukan tersebut. Selanjutnya jangan lupa untuk KTP dari ahli waris yang memegang surat keterangan kematian. Nanti setelah itu ada syarat lain yang harus diurus untuk membuat akta kematian. Yang pertama adalah membuat atau membawa surat keterangan meninggal dari rumah sakit. Nah, itu diperlukan ya, membuat surat keterangan meninggal dari rumah sakit. Kalau tidak ada, misalnya meninggal di puskesmas juga perlu, atau membawa surat keterangan kematian dari puskesmas. Kalaupun meninggalnya di rumah alias tidak di puskesmas dan juga tidak di rumah sakit, setidaknya itu teman-teman membuat surat keterangan kematian atau meninggal itu dari desa. Untuk dari desa alurnya biasanya itu dari RT terlebih dahulu untuk membuatnya. Setelah itu baru membuat tulis bagian F ini terkait dengan pembuatan akta kematian. Selanjutnya dalam hal tersebut teman-teman Sobat Zona Lampung itu nanti akan dirujukan kepada kelurahan, dan surat pernyataan dari lurah ataupun kepala kampung ataupun kepala desa itu nanti baru akan ditunjukkan ke Dinas Dukcapil. Itu untuk membuat akta kematian baru. Lantas bagaimana susunan atau mekanisme ketika teman-teman memutuskan dalam peristiwa lain, yaitu terjadi pembuatan penerbitan akta kematian yang hilang ataupun rusak.
sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Untuk kehilangan yang rusak, kalau misalnya akta kematian ini hilang, itu bentuknya kurang lebih akta kematian itu seperti ini. Itu mengalami hilang atau rusak. Kalau hilang maka diperlukan dokumen lain yang menunjukkan nomor akta kematian NIK dari almarhum. Itu dokumen lainnya. Dan teman-teman, kalaupun itu rusak, itu sebenarnya teman-teman tinggal saja mengurus atau bisa dikatakan gini ya teman-teman, membawa kartu pemohon, kartu identitas pemohon, ahli waris dari kalian gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu membawa atau menunjukkan nomor akta kematian atau NIK dari almarhum, itu kalau misalnya rusak. Tapi kalau misalnya hilang, teman-teman perlu membawa formulir ataupun membuatnya dulu surat keterangan kehilangan akta kematian di kantor polisi. Nah, seperti itu. Ini berlaku selamanya untuk pembuatan mekanisme akta kematian. Ini juga penting untuk kalian ketahui tentang penerbitan akta kematian karena hilang ataupun karena rusak. Lantas bagaimana jika pembuatan penerbitan akta kematian karena ada perubahan, perbaikan ataupun pembaharuan? Itu teman-teman juga perlu membawa akta kematian yang asli, terus mengisi formulir perubahan elemen data. Formulir ini biasanya ada formulir F106, itu terkait dengan perubahan data. Perubahan data itu teman-teman isi untuk di formulir tersebut. Nah, setelah itu teman-teman juga jangan lupa untuk membawa dokumen pendukung, yaitu berupa kartu tanda penduduk hari kalian yang menjadi ahli waris. Itu kalau misalnya mekanisme dalam pembuatan akta kematian yang mengalami perubahan, perbaikan atau pembaharuan. Oke, teman-teman semuanya, kalau misalnya setelah ini terjadi, biasanya dalam berbagai kasus untuk pembuatan akta kematian, khususnya jika kalian hilang khususnya jika kalian mengurus akta kematian dan kartu keluarga karena anggota keluarga masih hidup, itu cukup teman-teman mengisi formulir tadi F2.28, membawa kakak asli, membuat surat keterangan kematian, KTP orang yang meninggal, KTP pelapor. Itu aja untuk mekanisme. Nah, jadi sebenarnya Sobat Zona Lampung, pengurusan akta kematian ini cukup mudah dan tidak ada biaya alias gratis. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.